Jadi, kita di sini akan menjelaskan sumber-sumber ilmu kalam. Ada dua pengaruh yang dapat ditelusuri yang sekaligus juga sebagai sumber dan asal-usul kemunculan ilmu kalam, yakni ada dua. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Yang pertama, Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ketuhanan. Di antara ayat Al-Quran yang membicarakan masalah-masalah ketuhanan antara lain, yaitu Al-Ikhlas ayat ketiga sampai keempat. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sekutu sejajar dengannya. Yang kedua, hadis. Persoalan ilmu kalam banyak juga disinggung dalam hadis. Di antaranya yakni hadis yang menjelaskan mengenai iman, Islam dan ihsan sebagai hadis berikut. Diriwayatkan dari Abi Hurairah berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berada bersama kaum muslimin, datanglah Jibril dalam bentuk seorang laki-laki. Kemudian bertanya kepada beliau, apakah yang dimaksud dengan iman? Rasulullah menjawab, yaitu kamu percaya kepada Allah, para malaikat, semua kitab yang diturunkan, hari pertemuan dengannya, para rasul dan hari kebangkitan. Lelaki itu bertanya lagi, apakah pula yang dimaksud dengan Islam? Rasulullah menjawab, Islam adalah mengabdikan diri kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan perkara lain, mendirikan sholat yang telah difardukan, mengeluarkan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, apakah ihsan itu? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekiranya engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwa dia senantiasa melihatmu. Lelaki tersebut bertanya lagi, kapankah hari kiamat akan terjadi? Rasulullah menjawab, aku tidak lebih tahu darimu, tetapi akan ceritakan kepadamu mengenai tanda-tandanya. Apabila seorang hamba melahirkan majikannya, itu adalah sebagian dari tandanya. Apabila seorang miskin menjadi pemimpin masyarakat, itu juga sebagian dari tanda gembala kambing mampu bersaing dengan mendirikan bangunan-bangunan mereka, itu juga tanda akan terjadi kiamat. Hanya 5 perkara itu sebagian dari tanda-tanda yang aku ketahui. Selain dari itu, hanya Allah yang maha mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di manakah ia akan menemui ajalnya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Kemudian lelaki tersebut beranjak dari tempatnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, panggil kembali lelaki itu. Lalu para sahabat pun mengejar lelaki tersebut untuk memanggil kembali, namun mereka tidak melihatnya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pertanyaan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan.